peristiwa gerakan 30 September atau yang lebih dikenal sebagai G30S menjadi bagian dari sejarah Indonesia dengan kisah-kisah yang tak terlupakan. Salah satunya mengenai DN Aidit. Namun, mungkin tidak sedikit dari masyarakat yang menaruh rasa penasaran dengan sosok DN Aidit. Siapakah dia? Berikut profil singkatnya. Berdasarkan informasi yang dibagikan dalam buku Sejarah Kontroversial di Indonesia, Perspektif Pendidikan, karya Sabit Azinar Ahmad, peristiwa G30S termasuk kontroversi tentang peristiwa di masa lalu yang implikasinya masih bisa dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. G30S menjadi kontroversi karena masih menyisihkan misteri mengenai dalang di balik peristiwa kelam yang merenggut nyawa sejumlah petinggi Angkatan Darat tersebut. Seperti diketahui, terdapat salah satu versi narasi sejarah yang menyebut DN Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis atau PKI, menjadi sosok yang berkaitan dengan peristiwa G30S. Oleh sebab itu, terdapat rangkuman singkat mengenai kisah DN Aidit dan kaitannya dengan G30S yang menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Sebelum mengetahui kisah DN Aidit yang disebut-sebut berkaitan dengan peristiwa G30S, terlebih dahulu mari mengenal sosoknya secara lebih dekat. Mengutip dari buku 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia, biografi singkat 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia di abad 20. Dijelaskan bahwa DN Aidit memiliki nama lengkap Dipa Nusantara Aidit. Sosoknya berasal dari Belitung dan lahir pada 30 Juli 1923 silam. Dirinya dikenal sebagai pemimpin dari sebuah partai yang dikenal luas di Indonesia maupun luar negeri, yaitu PKI. Dikatakan bahwa berkat kepemimpinan DN Aidit, PKI mampu berkembang menjadi partai dengan kekuatan politik yang kuat di Indonesia. Karir DN Aidit di dunia partai memuncak di sekitar tahun 1950-an. DN Aidit merupakan sosok yang religius. Sejak kecil, dirinya secara aktif belajar mengaji bersama dengan adik-adiknya. Sosok yang memiliki nama asli Ahmad Aidit ini juga dikenal oleh orang-orang di sekitar rumahnya sebagai tukang azan atau orang yang sering mengumandangkan azan. Lantas, seperti apa kaitan DN Aidit yang disebut-sebut berperan dalam peristiwa G30S? Perlu diketahui bahwa terdapat berbagai versi narasi sejarah yang menguraikan tentang dalang di balik peristiwa G30S. Salah satu yang tidak terlepas dari narasi tersebut adalah sosok DN Aidit. Menurut buku Mengurai Kabut Pekat Dalang G30S, karya Herman Dwi Sucipto, terdapat perbedaan pandangan yang berkembang dalam melihat peristiwa gerakan 30 September atau G30S. Hal ini dikarenakan ada berbagai kesaksian yang memiliki versi berbeda dalam mengurai peristiwa G30S tersebut. Salah satu versi atau pandangan menyebut DN Aidit sebagai sosok yang berkaitan dengan G30S. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, DN Aidit adalah pemimpin dari PKI. Tidak hanya sebatas menjadi pemimpin, DN Aidit disebut-sebut memiliki kaitan dalam peristiwa G30S. Dijelaskan bahwa DN Aidit menerima laporan terhadap pertemuan-pertemuan yang diadakan pada bulan Agustus hingga akhir September 1965 silam. Pertemuan tersebut diadakan oleh Biro Khusus Sentral PKI yang membahas soal kesiapan secara militer, terutama yang berkaitan dengan gerakan pemberontakan. Kemudian sesuai dengan keputusan Politbiro PKI, dapat diketahui bahwa gerakan di tingkat pusat berada di bawah DN Aidit sebagai pemimpin tertinggi. DN Aidit juga mendapatkan laporan terkait dengan penetapan tanggal 30 September pukul 4 dini hari sebagai waktu bagi mereka melancarkan gerakan. Berdasarkan narasi versi ini disebutkan bahwa melalui gerakan di tanggal tersebut, sejumlah perwira Angkatan Darat menjadi sasarannya. Para perwira menjadi target penangkapan dalam kondisi hidup atau mati. Sayangnya, para perwira tersebut justru meregang nyawa saat terjadinya gerakan 30 September ini. Namun demikian, narasi lainnya datang dari sejumlah orang terdekat DN Aidit, masih diungkap dalam buku Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara.
bahwa putra sulung DN Aidit bernama Ibaruri Putri Alam menjelaskan ayahnya tidak mengetahui terkait pembunuhan para jenderal. Saat dibawa ke Jakarta Timur, tidak lama setelah pembunuhan tersebut terjadi, DN Aidit justru bertanya-tanya dan tidak mengetahui akan dibawa kemana dirinya. Hal tersebut memunculkan pandangan baru bahwa DN Aidit justru sosok yang ditelikung oleh pihak lain. Oleh sebab itu, narasi tentang DN Aidit yang disebut-sebut menjadi dalang dari gerakan 30 September masih menjadi misteri sampai saat ini. Bagaimana menurut kalian?